bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenalinya. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkannya untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali dia. Tapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, dan
bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Kristus yang bangkit hadir menjumpai dua orang murid ketika dua orang murid itu dalam perjalanan ke Emmaus. Ia berbicara dengan mereka. Ia menjelaskan seluruh isi kitab suci dan murid-murid itu mengenalinya saat ia makan bersama mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Tindakan Kristus saat mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan roti itu kepada para murid, kalau kita kenal sekarang adalah kita rayakan dalam perayaan Ekaristi. Itulah Ekaristi yang kemudian gereja menerjemahkan kita rayakan hingga saat ini. Kita mengenangkan Kristus makan bersama para murid, mengucap berkat atas roti, memecah-mecahkan, lalu membagi-bagikan roti itu. Itulah Ekaristi. Dan saat Kristus hadir bicara dengan dua orang murid di Emmaus itu, Kristus yang bangkit, kita mengimani ketika kita merayakan Ekaristi, Kristus hadir bersama dengan kita. Dia hadir secara nyata. Ajaran teologi Gereja Katolik menyebut dengan real presence. Hadir secara nyata, yaitu melalui sakramen Maha Kudus, melalui tubuh Kristus yang kita sambut dan juga melalui sabda yang kita dengar. Dia hadir sungguh-sungguh nyata dalam perayaan Ekaristi. Maka sakramen Ekaristi bagi orang Katolik itu menjadi sebuah sakramen yang sungguh bermakna, sungguh berarti dan sungguh penting. Ekaristi dikatakan dalam ajaran Gereja Katolik menjadi sumber dan puncak hidup orang beriman. Maka Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup beriman itu sungguh-sungguh sangat berguna bagi hidup rohani orang Katolik. Ekaristi dapat menjadi sumber kekuatan bagi kita dan mungkin juga dapat menjadi sumber healing bagi kita. Kalau zaman sekarang orang muda mau healing, itu harus pergi ke puncak, harus pergi ke tempat yang wisata yang bagus-bagus. Kita nggak usah jauh-jauh kalau mau healing, ikut misa, ikut Ekaristi, mendengarkan sabda, menyambut tubuh Kristus. Kalau itu diimani, itu membawa kekuatan batin rohani bagi kita. Kalau anak-anak mungkin mengalami tekanan ya, depresi istilahnya sekarang, stres, karena mungkin tekanan dari studi, orang tua jangan-jangan juga memberi tekanan, jangan sampai orang tua memberi tekanan kepada anak, kasihan. Datanglah ke Ekaristi, ya, anak-anak ikut misa. Kalau kalian percaya Tuhan hadir, kalian akan mendapat kekuatan dari Ekaristi. Nah, orang mau ikut misa, mau ikut Ekaristi, kalau punya sebuah rasa rindu, maka orang akan datang betapapun sulit dan susahnya. Bahkan ada pengalaman orang yang harus bekerja 7 hari, seminggu, minggu itu harus masuk juga. Orang itu rindu kepada Ekaristi, menyempatkan diri tetap ikut ke gereja, cari gereja mana yang mengadakan misa. Kalau minggu harus masuk setengah hari, dia akan ke gereja sore hari, cari gereja yang ada misa di sore hari. Kalau Sabtu juga harus masuk, cari gereja yang misalnya di minggu pagi dan seterusnya. Orang akan terus berusaha, meskipun jaraknya jauh, meskipun harus naik angkot,
berganti-ganti angkot, tetapi kalau orang sudah rindu kepada Ekaristi, orang mau mendapat kekuatan dari Ekaristi, orang beriman kepada Kristus, orang akan datang untuk ikut misa, untuk ikut Ekaristi, karena Ekaristi menjadi sumber kekuatan bagi hidup beriman orang Katolik. Nah, harus sampai kepada titik yang namanya rindu kepada sakramen Ekaristi. Nah, saudara-saudari sekalian, mengenai Ekaristi ada salah satu cuplikan video dari salah seorang imam yang saya rangkum. Kata-kata dari imam itu demikian: alasan kita beragama Katolik adalah karena ada Kristus dalam Ekaristi. Itulah alasan kita ikut perayaan Ekaristi. Seorang imam yang bagus sekalipun tak akan pernah lebih baik dari Ekaristi. Imam yang sangat buruk pun tak dapat dijadikan alasan untuk pergi ke gereja non-Katolik dan kehilangan Ekaristi. Imam berusaha membuat homili yang baik dan mudah dicerna oleh umat. Akan tetapi jangan sampai Anda lupa, misa bukanlah tentang pribadi imam yang berdiri di depan, melainkan tentang Tuhan yang ada di tabernakel. Imam dapat datang dan berganti, apakah imam itu pandai, lucu, pendek, tinggi, muda maupun tua. Hanya Ekaristi yang tetap tinggal. Ada alasan mengapa separuh dari misa adalah tentang Ekaristi. Segala persiapan dilakukan dan imam mengucap doa yang panjang. Kita habiskan banyak waktu untuk antri mendapatkan komuni, karena itu adalah bagian yang penting. Jika Ekaristi bukanlah Yesus, silakan pergi ke gereja lain yang lebih banyak musiknya dan lebih banyak homilinya. Itu lebih masuk akal. Tetapi Ekaristi adalah Kristus, dan Anda menginginkan Kristus. Tidak masuk akal untuk pergi ke tempat lainnya. Jika Anda ingin mencari dan bertemu Tuhan, saya dapat memberitahu di mana untuk mencarinya. Ia ada di sini. Itulah cuplikan tentang seorang imam yang mengaitkan perkataannya dengan Ekaristi. Masih berhubungan Ekaristi, saya selalu ingat akan lagu tentang Ekaristi. Saya terkesan dengan lagu ini karena pernah menyanyikannya saat ikut kur di Seminari Tinggi Santo Paulus, Yogyakarta. Yaitu ketika ada kunjungan ke paroki-paroki, para frater yang bertugas kur diiringi dengan orkestra yang sederhana. Orkestra itu ada yang kur, ada yang memainkan gitar, ada drum, ada keyboard, ada biola, ada alat musik lainnya. Dan ketika itu dinyanyikan, alat musik juga dibunyikan, suasana megah itu terasa ketika saya merasakan sendiri menyanyikan lagu itu. Lagunya kira-kira seperti ini ya. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, berkat Ekaristimu yang menjadi santapan jiwa dan memuaskan dahaga. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, berkat Ekaristimu yang jadi kekuatan iman, wartakan cinta Tuhan. Kasih-Mu agung selalu menghantar aku padamu, memahami kehendak-Mu untuk membawa damai-Mu.
Kasih-Mu agung selalu, cahaya lubuk hatiku. Dalam setiap langkahku melaksanakan firman-Mu. Terima kasih tepuk tangannya untuk saya. Ya. Jadi saudara-saudari anak terkasih, kenapa saya terkesan? Karena saya pernah menyanyi sebagai salah satu anggota KUR. Dan itu meresap ke hati, meresap dalam hati. Dan itu ketika dinyanyikan dengan bagus, 4 suara, sopran, alto, tenor, bass, ada kebanggaan di sana. Dan ketika mengiringi komuni, itu merasakan semakin terasa komuni yang disambut sungguh meresap ke dalam hati. Dan itu menjadi sumber kekuatan iman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, semoga kita sebagai orang Katolik bangga, ya, sebagai orang Katolik karena kita punya Ekaristi. Karena kita percaya dengan Ekaristi, Kristus sungguh-sungguh hadir bersama dengan kita. Maka kalau ingin ketemu dengan Tuhan Yesus, gak usah nunggu lama. Mau setiap hari ketemu dengan Tuhan Yesus, ikut misa harian, setiap hari ketemu. 1 minggu sekali ke gereja, ketemu dengan Tuhan Yesus dalam sakramen Ekaristi, dalam misa kudus yang dirayakan. Maka itulah kebahagiaan kita sebagai orang Katolik, dan semua kita terus beriman kepada Kristus yang senantiasa hadir bersama kita dalam perayaan Ekaristi, yang tentu mau memberikan kekuatan batin, kekuatan rohani kepada kita sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga kita senantiasa rindu untuk ikut Ekaristi, dan kita juga senantiasa mendapat karunia Tuhan melalui Ekaristi yang kita rayakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudari-saudara, anak-anak, mari sekarang kita mendoakan bersama-sama syahadat para rasul. Aku